bekas dia mendirikan tenda misalnya gitu kan, nggak apa ya bilangnya, nggak aware sama sampah-sampah yang dia bikin sendiri gitu kan. Padahal supaya kenyamanan buat orang-orang lain yang sesama pendaki, harusnya kita peka sama keadaan alam yang kayak gini nih. Kalau untuk pendaki itu biasanya anak-anak nyebutnya purpala, Oh apa tuh? pura-pura pencinta Oh alam. pura-pura pecinta alam, iya iya iya. Gue ngerasa kayaknya setiap mahasiswa pencinta alam tuh dipandangnya gimana gitu stigmanya. Soalnya kan, maaf nih bang, bukannya ini, cuman ini kayaknya pandangan orang ya, kebanyakan gondrong-gondrong, ya kan, gondrong-gondrong, serem-serem gitu. Padahal kalau kita ketemu mah kayak orang biasa aja, Iya. ngobrol mah ngobrol aja. Cuman gimana nih cara mandangnya stigma anak-anak pecinta alam kayaknya di mata orang begitu gitu, serem gitu. Iya, baik lagi di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Iya, jadi hari ini kita kedatangan salah satu UKM yang apa ya? Pasti selalu ada kayak di tiap kampus ya UKM ini ya. Pasti. Kita kedatangan Krishna Pala, Krishna Dwi Payana pencinta alam gitu nggak sih? Krishna Iya. Pala tuh? Benar. Iya, Krishna Dwi Payana pencinta alam. Benar. Iya. Oke, jadi kenalin dulu dong bang nih, dua orang dari Mapala ini. Krishna Pala. Perkenalkan, nama gua Muhammad Zaki Maulidian. Heeh. Biasa panggilannya Zaki. 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 Nomor anggota gua Krisna Pala 31 376 18. 37618. Fakultas apa bang? Fakultas Teknik Teknik. Angkatan? 2017. 2017. Satu lagi. Oke, perkenalkan nama saya Hamdi Fadilah, Krishna Pala 33 2020, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Oke. Ini gue sebenarnya lumayan suka nih sama yang alam-alam kayak gini nih. Cuman pembicaranya biar luas aja bang ya, biar luas, biar seru aja nih, supaya Bisa. jadi edukasi juga buat orang-orang yang mungkin kurang erat sama alam mungkin ya. Kalau gue pribadi bang ya nganggep Krishna Pala nih, kenapa identiknya sama gunung bang? Sebenarnya kalau ke gunung apa itu kan jadi divisi induk di Di Mapala Krishna sih. Pala. Divisi induk. Jadi selain di gunung hutan kita juga ada caving, Kevin, gua. susur gua, terus ada rafting, Oke. arung jeram, Ya. sama rock climbing, panjat tebing. Panjat tebing. Iya. Kalau misalkan kayak camping gitu, camping masuknya kemana tuh? Kalau camping biasanya sih cuman buat senang-senang. Oh, buat senang-senang aja. Jadi nggak, fun camping aja gitu. Camping. Nggak masuk ke salah satu divisi-divisi kayak gini nggak? Enggak. Oh, jadi pengelompokannya di Krishna Pala emang jadi 4 tadi. Iya, jadi 4 divisi. Oh, tapi emang setiap tahunnya gitu ada anggota-anggota baru, selalu ada divisi-divisi tersebut, ada pasti ada yang ngisi. Pasti ada. Pasti Dari ada. kita pasti disalurin. Oh, Dari gitu. per orangnya ditanyain mereka mau minat kemana kan. Heeh. Setelah pendidikan dasar kita ada yang namanya pengenalan medan atau Oh pendalaman iya materi. iya iya. Jadi pendalaman materi itu nanti mereka nyobain tuh dari setiap divisi itu. Oh, satu harus wajib dicoba. Satu-satu harus dicoba semua. Setelah itu baru mereka ini minat mereka sendiri mau ke divisi yang mana. Mungkin kan agak jarang soalnya ngeliat rafting kan, karena nggak ada prakteknya di area kampus apalagi Iya, kan. benar. Kalau misalkan ngeliat rock climbing, kita punya climbing, Iya. ada prakteknya ngeliat gitu Ada. kan. Kalau misalkan susur gua mungkin masih lumayan lumrah lah. Cuman kan kalau rafting nih emang agak susah ditemuin Iya. kan. Nah kalau rafting biasanya Krishna Pala di mana bang? Di Bogor sih biasanya kita main. Kalau buat latihan biasanya sih di Kalimalang aja. Oh iya Kalimalang, itu bisa tuh dipakai, Bisa, diperbolehkan berarti. Diperbolehkan. Oke. Nah, banyak sih kalau yang mau gue tanya tentang alam sebenarnya. Misalnya gini bang, stigma pencinta alam tuh perusak alam. Wah itu Pernah dengar nggak sih bang kayak gitu bang? pernah. Karena kan yang justru yang frekuensinya lebih sering ke alam, ya pencinta alam, Iya. gitu. Kalau buat merusak alam sih nggak pernah kayaknya ya. Iya. Mungkin kita ngebuka ini paling buat jalur doang, ngebuka jalur. Mungkin sebenarnya ada stigma kayak gini karena ada beberapa kayak waktu itu pendaki misalnya malah banyak buang sampah di bekas dia mendirikan tenda misalnya gitu kan, nggak apa ya bilangnya, nggak aware sama sampah-sampah yang dia bikin sendiri gitu kan. Padahal supaya kenyamanan buat orang-orang lain yang sesama pendaki, harusnya kita peka sama
keadaan alam yang kayak gini nih. Kalau untuk pendaki itu biasanya anak-anak nyebutnya purpala, Oh apa tuh? pura-pura pencipta Oh pura-pura pecinta alam, iya. Mungkin ikut-ikutan biasanya yang kayak gini-gini. biasanya yang kayak gitu ikut-ikutan. Kan suka ada teman yang ngajak, ayo coba naik gunung dulu sekali, siapa tahu lu ketagihan. Padahal kan, tapi temannya nggak mengedukasi. Iya. Kalau lu naik, Cuman sekedar naik doang iya gitu, jangan sekedar naik. Bener. Seneng-seneng. Nah, gue mau nanya nih, misalnya ada gitu divisi apa yang mau ditambah sebenarnya dari Krisnapala misalnya? Kalau dari Krisnapala sebenarnya dulu ada 5 divisi. Dari 4 tadi yang belum gue sebutin tuh ada konservasi. Konservasi. Jadi konservasi itu menyangkut tentang lingkungan hidup lah, Ya. lingkungan alam sekitar. Jadi tentang pelestarian tanaman, pendataan fauna. Oh, hewan memperhatikan juga berarti. Iya, Fauna dan satwa-satwa gitu diperhatikan juga. Terus ini, gue pernah baca soal misalnya contoh gunung. Ternyata ada gunung-gunung yang masuk ke cagar alam. Kategori cagar alam yang nggak boleh didaki. Tapi karena misalnya pendapatan masyarakat sekitar mengharuskan untuk jadi ranger, terus udah buka lahan parkir misalnya, atau dia buka warmindo gitu-gitu. Jadi terpaksa yang tadinya cagar alam tetap beroperasi seperti gunung-gunung yang bisa divisit. Iya, tapi kan dengan standarisasi yang dibikin sama pemerintah daerah, kalau ada beberapa bagian yang nggak bisa dimasukin orang gitu. dimasukin orang. Oh, tapi kalau misalkan dari KP sendiri melihat fenomena kayak gini gimana nih? Kalau kita Pribadi, jangan KP, kayaknya merepresentasikan organisasi nggak inilah ya, dari pribadi kalau kita aja. sih sebenarnya bagus-bagus aja. Soalnya kan kalau ada tempat misalkan buat pelestarian hewan di situ, kalau kita misalkan bikin kegiatan di situ nanti takutnya jadi mengganggu habitatnya. Iya, kan. betul. Nanti malah hewannya jadi stres atau Iya, gimana. malah nanti menyerang misalnya ke pemukiman warga dan Malah sekitar. merugikan nanti. Iya, takutnya. benar. Kayak gitu. Kalau gue sebenarnya pribadi suka alam laut. Laut. Iya, gue lumayan sering nonton dan lain-lain tuh, kayak misalkan bersihin sampah yang di laut atau ngelepas plastik dari misalkan ada penyu atau apa segala macam kayak gitu. Nah, KP ini ada nggak mulai kayak kayak harus ada nih satu divisi yang fokus ke Itu biasanya masuknya ke konservasi. oh masuk ke konservasi. Nggak cuma di hutan gunung doang, kita ke pantai kan kayak penanaman hutan bakau, pohon bakau, terus mangrove. Oh, mangrove. Terus kalau kerja sama misalnya kayak perusahaan atau PT yang bergerak di bidang sampah misalnya, untuk kerjasama gitu, pernah kepikiran nggak bang? Kalau itu sih belum. Belum kepikiran. Untuk misalkan konservasi satu wilayah, pembersihan sampah dan lain-lain, reboisasi gitu, belum ada kerjasama seperti itu bentuk. Kalau di kita paling opsi doang sih, operasi bersih. Operasi bersih di Biasanya alam. Di alam. Dari jalur pendakian atau enggak di pantai-pantai wisata. Cara milahnya gimana tuh? Cara milih kayak kayak harus tempat ini dulu gitu. Nah itu tergantung dari kitanya mau bikin di mana nih. Nanti kan kita baru masukin proposal tuh ke mana aja nih yang mau kita ajak kerjasama. Nanti sekalian sama warga sekitar kita ajak. Oh gitu, kerjasama berarti sama warga sekitar juga. Sekalian apa sih mengedukasi mereka supaya jangan sampai deh nih. Ini kan tempat lu nyari uang juga di sini, jangan sampai kotor. Nanti kalau kotor wisatawannya jadi kurang, malas. pendapatan masyarakat jadi berkurang juga. Iya, kayak gitu. Oke. Masuk ke yang agak ini ya. Gua ngerasa kayaknya setiap mahasiswa pencinta alam tuh dipandangnya gimana gitu stigmanya. Soalnya kan, maaf nih bang, bukannya ini, cuman ini kayaknya pandangan orang ya, kebanyakan gondrong-gondrong, ya kan, gondrong-gondrong, serem-serem gitu. Padahal kalau kita ketemu mah kayak orang biasa aja, ngobrol aja. Cuman gimana nih cara mandangnya stigma anak-anak pecinta alam kayaknya di mata orang begitu gitu, serem gitu. Emang tampangnya sih emang serem-serem. Iya. Gondrong. Iya, gondrong-gondrong. Sangar-sangar. Cuman kalau diajak ngobrol sih kita ya gimana, easy going aja gitu. Iya kan? betul, makanya kenapa orang mandangnya gitu ya. Mungkin karena apa ya, nih kayaknya senior tua nih. Iya benar. Jadi segen gitu. Padahal mah gondrong rambut 3 tahun juga panjang ya. Iya. Umur mah bisa aja tuan dia mungkin ya kan. Bener. Cuman karena kelihatan kita aja begitu, jadi dianggap sebelah mata gitu. Kalau misalkan target
Krisnapala dalam jangka panjang tuh sebenarnya gimana bang? Kalau Di mahasiswa dulu deh, untuk mahasiswa. kalau untuk mahasiswa Unkris ya, Mm-mm. gua pengennya kayak mahasiswa Unkris tuh bisa sadar tentang lingkungan sekitar nih, Mm-mm. supaya ya kan tong sampah udah ada nih, Iya, jangan tong sampah sampai udah ada. kalau habis nongkrong sampahnya gitu diberesin, jangan jangan apa ya, jangan ditinggal gitu aja. Iya. Ya kita tahu kita di sini kuliah bayar atau gimana Iya, kan, betul, tapi betul. tetep, Itu kadang-kadang mindset yang salah tuh. Orang kan kerja, orang kerja buat bersihin ini. iya Nah itu salah. Padahal kan kalau kita mau buang sendiri, kita meringankan kerjaannya dia. dapat pahala juga kan. Dapat pahala juga. Toh buat kita sendiri juga, ya kan. Ini bagus nih. Nah, gue kebetulan gini, tadi gue kepikiran kenapa gue nanya hal kayak gitu, karena gue punya temen yang kerja di perusahaan sampah sekarang. Namanya Waste for Change. Siapa tahu nih nanti gue coba bilang ke teman gue, abang coba bikin konsep bisa bisa kolaborasi. Bisa collab. Soalnya gue nanya-nanya belum ada nih dari universitas atau setingkat lembaga pendidikan yang mau kerja sama gitu. Dia biasanya diolah apa Dia bisa ke kayak misalkan tadi gue bilang ke laut gitu, bersihin sampah laut, atau dia juga buka juga penerimaan sampah. Kalau ada yang mau donasi dan lain-lain, ya buat diolah lagi. Kayak gitu-gitu, siapa tahu. ya bisa. Sebagai gua anak Unkris kan kebanggaan tersendiri kalau misalkan Unkris jadi mahasiswa pertama yang kerjasama nih sama perusahaan sampah ternyata gitu Bisa. kan. Nanti kita coba kita obrolin bang. Bisa. Ntar gua tanya juga. Terus misalnya mau masuk KP nih, gimana sih caranya? Biasanya kan kita setiap tahun pasti buka Open recruitment. Open recruitment. Cuman karena kemarin pandemi lagi rame-ramenya Iya. nih, 2 tahun ini kita skip nih 2 tahun ke belakang. Nggak buka open recruitment. Cuman baru kemarin akhir tahun kita buka. Untuk berarti dari angkatan 2020-2021. Iya betul. Jadi untuk sekarang kita sebenarnya tinggal ini pendidikan nih tanggal 24 nanti. Februari ini. Februari ini sudah mulai. Mungkin nanti di akhir tahun kita buka lagi Oke. untuk open recruitment. Pendidikannya di mana nih bang? Kalau kita sih biasanya di daerah Bogor sih, kan banyak tuh gunung-gunung di sana. Oh ya, berarti Mana di sana sih. nginep di sana, Ya, baru pendidikan di areal gunung tersebut gitu. Iya. Oke, seru sih. Seru, biasanya seru ya kan? Gak mungkin dong gak seru ke alam. udah pasti seru. Terus kalau abang sendiri divisi apa nih? Belum divisi. Oh belum, Belum pengambilan divisi. belum. Abang udah? Kalau udah, Apa bang divisi apa? kalau saya sih gunung hutan. Cuman karena waktu pas pertama divisi semua nyobain, jadi tahulah Semuanya. Dasarnya. dasar Dasarnya. dari semua divisi. Oh ya, yang tapi menguasai cuman fokusnya ke Fokus ke gunung gunung hutan. Hutan. Nah kalau hutan nih ngapain nih? Misalkan gunung hutan berarti kan terpisah. Apa jadi satu kesatuan? Jadi satu kesatuan. Jadi kesatuan. Gunung hutan. Oh gunung hutan. Gunung dan hutan. Gunung dan hutan. Gunung dan hutan. Oh, kalau ke hutan gitu pernah ketemu binatang buas nggak sih bang? Gue takutnya itu gue. Kalau binatang buas sih gimana ya? Belum pernah juga sih kita Belum ketemu. pernah. Cuman kalau kayak tempat tidurnya terus Oh ya, Jejak kaki. bekas jejak bekas kaki. bekas tanda-tanda makhluk buas ya, gitu. kotoran pernah nemuin. Cuman kalau ketemu bentuknya nih belum. Hmm. Target KP deh yang jauh banget. Kira-kira ada mimpi lah gitu. Mau kemana? Soalnya gue pernah dengar cerita temen di Unsut. Dia sempat di pencinta alam kampusnya itu karantina mau nanjak ke salah satu gunung di Argentina. Iya. Ini kan maksudnya jangka panjang nih Iya, berarti. bener. Unkris punya KP sendiri punya nggak kayak target jangka panjang kayaknya kita harus kesini gitu. Punya. Jadi jadi dari zaman abang-abangan tuh kita ada target Seven Summit Indonesia. Seven Summit. Nah, kita udah mendaki 6 nih. 6. Sisa 1. Gunung apa tuh? Dari dulu nih belum kesampean. Kartens Piramid. Oh, Karten, Papua. Iya, Papua. Cuman kan karena di sana daerah ya Iya, gitu kita kan. tahu lah. Dan mahal juga katanya Karten Iya. ya. Mal. Kalau kemarin ada masukan dari abang-abangan, daripada kita maksain ke Kartens, mending kita ke gunung es lain nih di luar negeri, apa ke Nepal apa kemana. Wah. Ya jadi targetnya sih tetap kita mau ke gunung es nih. Iya. Insya Allah oke. 2 atau 3 tahun lagi lah ke depan. Amin, amin, amin. Semoga dibantu kan sama kampus harusnya ya. Amin, harusnya. Karena ini membanggakan juga. Soalnya tadinya yang gue dengar dari temen itu, tadinya mau ke Nepal juga, mau ke Everest. Iya.
Cuman katanya biayanya terlalu besar. Orang yang tadinya di karantina 15 gitu, kalau mau ke Everest nggak bisa, di-cut pasti sisa Iya. 2-3 orang. Biasanya sih emang ada seleksi. Iya. Akhirnya mau ke Argentina, pandemi nggak bisa. Nggak jadi Iya, juga itu. akhirnya gitu. Tapi berarti kalau target paling ininya tadi Seven Summit Indonesia. Indonesia. Berarti targetnya gunung es lah ya, gunung es dimanapun lah. Dimanapun, yang penting oke. gunung es. Tapi Kartens sih emang parah sih ya. Iya. Kayaknya orang pendaki di seluruh dunia kayaknya mau deh ke Kartens. Iya, Salju abadi di puncak kan, Jaya Wijaya. di situ doang tuh Iya. di Indonesia. Kira-kira itu berapa sih bang ongkos kalau kayak gitu? Soalnya denger-denger ada harus naik helikopter kalau nggak Iya. salah ke gunungnya gitu. Kalau kalau ini kan kalau kita kerjasama gitu sama pihak keamanan negara gitu kayak polisi atau TNI, Iya, kita biasa dianjurin buat naik helikopter. iya. Cuman kalau mau buka jalur dari bawah bisa, tapi buat keamanannya nih kurang. Oh, nggak bisa dijamin lah Iya, gitu keamanannya. nggak bisa dijamin, soalnya kan itu masuk ke apa sih daerah yang udah pedalaman banget, Oh, rawan iya, iya. sama Konflik. Konflik. konflik gitu. Berarti kalau target gunung Seven Summit, kalau misalkan yang lain punya target masing-masing nggak? Misalkan kayak rafting, kita harus nyoba di jalur ini, sungai ini Ada, gitu-gitu. ada, Ada. Punya targetnya masing-masing ada. berarti. Jadi setiap divisi itu pasti ada target, kayak misalkan mau dari rafting, mau ini ekspedisi apa susur sungai dari hulu ke hilir kan, dari atas gunung sampai ke Iya. pantai. Terus kalau caving mau masuk ke gua Mane Jogja biasanya kan, yang dalamnya lumayan tuh. Terus kalau rock climbing biasanya ini pembukaan jalur. Tapi rock climbing itu kalau di alam kita beneran manjat tebing bang? Iya, manjat tebing. Beneran manjat tebing. Berarti kan nyari pengamannya kan agak susah. Kita sendiri. Iya, Kita masang dulu. bikin sendiri. Oh, Bikin jalur dulu. oh gitu. Berarti bikin jalur dulu, survei dulu beberapa hari, baru Ya, naik baru gitu. naik. Wah, berarti sekali ekspedisi itu bisa seminggu dong? Bisa lebih. Bisa lebih. Bisa lebih. Seminggu itu paling cepat. Paling lama berapa lama bang kalau bikin satu Sebulan 2 bulan lah kalau ekspedisi. di sana? Berarti sebulan di sana? Iya, Waduh, lama juga ya. lumayan. Kalau apalagi kalau misalkan anggaplah tempat ini jarang nih dijadikan Iya, ini, itu sama sama. kisaran waktunya segitu juga. Iya, sekitaran segitu. Itu di luar persiapan manajemen Iya, perjalanan. iya. Manajemen Di luar logistik. manajemen. Heeh. Berarti sebenarnya apa aja nih yang dijadikan patokan nilainya? Misalnya rock climbing, apa aja nih unsur-unsur yang harus terpenuhi? Oh, baru kita bisa rock climbing di sini gitu. Kalau itu biasanya dari manajemen perjalanan kita nih. Heeh. Semuanya udah ditentuin kan, misalkan budget kita udah segini, udah bisa nih. Terus Iya. dari anggota siapa aja yang bisa berangkat, yang memenuhi syarat. Mm-mm. Terus kita tentuin tempatnya di mana. Kalau udah baru kita ke sana. Susur Nanti medan. di sana kita ada sosial pedesaan namanya. Mm-mm. Itu kita di sana nyari pendataan data apa warga sekitar nih, kayak apa ini Polisi. kantor polisi, terus rumah sakit segala Oh macam. iya. Akses buat emergensinya kan. Heeh. Terus baru dah kita ngelihat ini medannya kayak gimana, ormet. Kita baru udah ormet baru kita bisa jalanin itu. Oh gitu. Berarti harus tetap cari kantor polisi, rumah sakit dan lain-lain kalau sesuatu hal yang nggak Iya, diinginkan benar. terjadi lah ya. Bener. Berarti selama 2 bulan gitu erat dong sama warga. Kalau tinggal pasti daerah situ. Iya, pasti daerah situ. Oh, gitulah ya, enak ya berarti ya. Enak. Sosialnya dapet, Heeh. alamnya dapet gitu kan. Budayanya juga. Budayanya dapet. Dapet. Sejauh ini KP rekor terjauhnya kemana nih bang? Rekor terjauh. Kalau dari abang-abang sih udah banyak yang keluar negeri. Bawa nama KP berarti? Bawa nama KP. Ke mana aja nih kalau terjauh? Cuman Di mana bendera KP paling jauh dikibarkan? paling jauh itu di Loser. Di mana tuh? Loser itu di Aceh. Terus kalau keluar negerinya ada ke base camp Nepal. Udah pernah? Ada yang ke Nepal berarti senior KP? Udah pernah. Wih gokil. Mahal banget tuh ya ke sana. Sebenarnya lebih murah ke sana daripada ke Serius? Kartens. Iya. Dari masalah budgeting apa gimana nih? budget- Keseluruhan? Dari budgeting, terus keamanan, segala macam, perizinan lebih gampang ke luar negeri daripada ke Oh,
Kartens. Berarti emang lebih jarang kartens didaki dibanding Iya, Nepal. biasanya tuh setahun cuma ada beberapa pendaki doang yang bisa lolos ke Gokil, sana. gokil. Gokil. Iya. Ternyata Indonesia punya keunggulan ya. Iya, bener. Punya keren. Terus apa lagi ya? Oh, solidaritas. Gue ngelihat kayaknya KP nih setiap tahun, tiap ulang tahun, kok kadang-kadang lihat kok nggak ada yang muda ya. Sampai yang bapak-bapak Iya. rambutnya putih-putih ini masih pada datang nih. Gimana sih cara ngebangun solidaritas yang kayak gitu? Itu sebenarnya kalau di kita ditanamin apa sih kekeluargaan. Mm-mm. Jadi Krisnapala itu jadi tempat apa sih rumah kedua lah Rumah buat kedua. anak-anak. Heeh. Jadi di situ ada yang namanya orang tua lah, Iya. saudara segala macam. Jadi ada di situ semua. Jadi gimana ya? Jadi kalau kita udah ngerasain kekeluargaan yang udah erat nih, Heeh. udah kita nggak bakal canggung gitu, Nggak ragu. nggak ragu. Walaupun udah jauh nih, udah lama nggak ketemu, tapi tetap sama anak-anak. Oh ini senior gua nih, keluarga gua juga. Iya kan. bener. kayak Gue ngeliat kayak gitu. Berapa kali dikasih sate bang. Kita kalau lagi nongkrong kan gitu, dikasih sate gitu bang. Nih ulang tahun KP. Yang ngasih nggak bisa gue panggil abang sebenarnya, mungkin om atau bapak gitu kan. Karena udah tua gitu. Iya. Cuman keren solidaritasnya. Ya. Ini kan yang kata orang kalau lu nanjak atau apa kelihatan nih sifat asli orang gitu. Itu udah pasti. Iya kan? Udah pasti. Itu bener berarti bang, bener. Bener. Sebenarnya mentalnya sih bang. Iya, mentalnya Iya. lebih ke mental mereka. Gimana nih? Di gunung itu kan biasa kalau di alam bebas itu kan biasa cuaca kita nggak bisa Iya, benar. ini. Terus sikon keadaan medan sekitar kayak gimana. Alam nggak bisa kita tentukan lah Iya, seperti alam apa. nggak bisa tentukan. Jadi itu apa gambaran dari mental si pendaki itu kayak gimana. Walaupun apa kayak egois Mm-mm. atau cepet marah apa gimana. Manja, manja, Males-malesan. malas-malesan. Itu pasti ada Oh, iya. di sana karena faktor di lain apa ya yang nggak bisa kita tentuin. Iya, yang nggak bisa kita duga-duga lah ya. Iya. Nah, terus sebenarnya kalau alam nih seru-seru banget sih dibahas. Banyak karena terlalu banyak yang bisa dibahas ya kan kalau tentang alam. Kayak misalkan yang mistis-mistis atau hewan buas, Iya. apa segala macem. Kalau kalian nih nanggepinnya gimana nih bang? Misalkan hal-hal yang orang tua lah yang kita nggak bisa hindarin kan. Iya. Kadang-kadang orang tua ngerasa jangan dah kalau bisa udah di rumah aja diem-diem baik-baik. Kayak gitu-gitu kan karena nggak bisa kita kontrol bang alam. Nah kayak gitu gimana nih izin orang tua? Sebenarnya kalau buat izin orang tua sih gimana kita bisa ngeyakinin Iya. orang tua kita sendiri nih tentang persiapannya udah sampai mana kita kan. Misalkan mah nih Jaki mau naik gunung ke sini. Ngapain sih lu ke sono? Iya, Kan iya. capek-capekin doang, tapi Jaki udah nyiapin gini. Di sana juga Jaki nggak cuman happy doang kan, ada pembelajaran yang bisa Jaki ini, Iya. yang bisa Jaki ambil. Ya udah, yang penting jaga ini aja, Jaga diri. jangan takabur, jangan sombong lah di sana kan. Iya. Itu gue takut soalnya kayak gitu. Lebih takut sama hewan sih dibanding sama yang mistis-mistis. Kalau mistis gimana ya? Iya, karena menurut gua sih kalau mistis itu ya kita hidup berdampingan sama mereka. Iya. gitu. Iya sih, benar. Kalau kita di alamnya kita baik-baik aja ya kan, Iya. permisi. Ah, Kayaknya sopan, sih fun ya. aja kayaknya. Iya. Soalnya pernah denger cerita tuh ada kawan, temannya temen sih. Iya. 13 tahun bang baru ketemu. 13 tahun bajunya masih itu katanya. Waduh, Bajunya masih itu itu. kemana dia? Nggak ngerti. Itu yang kadang-kadang bikin wah serem Iya. banget alam ini serem. Biasanya ada sih. Tapi itu kan sebenarnya nggak cuma di gunung kan, dimanapun, dimanapun. alam kita nggak bisa kontrol gitu. Apapun segala macam bisa terjadi ya kan. Nah, balik lagi deh ke gunung deh, karena gunung lebih enak buat di Iya, dikulik. iya buat dikulik. Sebenarnya kalau misalnya ada gini masuk anggota KP, terus dia baru banget nih mau belajar soal yang kayak gini-gini nih. Karena kan mungkin kebanyakan SMA udah pernah nanjak Iya. atau apa udah segala macam gitu. Nah, cara ngajarin dari basic tuh gimana, Bang? Cara ngajarin pembelajaran dia dari basic yang diajarin KP itu gimana? Sebenarnya kalau pembelajaran dari kita lihat dulu nih orangnya. Dia lebih ke praktek atau ke materinya nih. Iya, teori atau praktek ya? Nah, kalau misalkan dia apa lebih mudah nangkep dari praktek, kita ajak jalan-jalan aja sembari belajar. Iya, sambil belajar. Sambil belajar atau enggak kalau dia lebih ke teoritis kan kita tinggal kasih apa modulnya nih. Oh, Modulnya ada materinya, coba lu baca nanti baru
habis lu baca baru kita praktek. Oh Bisa gitu. Berarti emang balik lagi adalah pembelajaran yang secara teoritis ada juga Ada. gitu. Udah teoritis. Baru pasti ada, kalau praktek udah pasti Praktek harus udah dong. pasti harus. Udah pasti harus. Tapi kalau orangnya lebih ke praktek berarti ya udah babat di praktek aja gitu. Iya, bisa Oh digituin. gitu. Iya efektif lah ya, lebih Lebih efektif. efektif. Dia belajar sambil nyoba kan. Iya. Terus anggota KP yang sekarang ada berapa bang? Kalau sekarang itu total ya, total itu ada 300-an. 300-an. 300 lebih. Total keseluruhan dari pendiri sampai angkatan 33. Sekarang angkatan 33. Terakhir 33. 33. Yang mau diksar sekarang angkatan 34. Berarti dari tahun 77 nih. Iya. Dari awal berdirinya KP. Heeh. Tahun 77 sampai sekarang terdaftar 300-an. 300 lebih. 300-an. Dari latar belakang yang Iya, beda-beda lah ya. dari latar belakang yang beda-beda. Oke. Ulang tahun KP tanggal berapa bang? Tanggal 27 September 27 September 1977. Oke. 45 5. tahun tahun ini. Iya. Gokil. Udah salah satu UKM tertua juga Iya. di Unkris. Iya. Mantap. Mungkin UKM pertama kali, Bang. UKM pertama di Unkris. Yang KP. desain. Iya. Sebelum desain sama rektor juga kita udah ada perkumpulannya. Oh, udah jadi satu komunitas. Iya, Baru komunitas naik jadi luar. UKM. Oke. Setahu gue climbing emang punya KP juga kan? Iya. Yang awalnya di sini nih climbing. Iya. Di lapangan basket. Iya, lapangan Iya. basket. Iya, waktu gua maba masih di climbing soalnya. Masih di climbing, masih di lapangan basket, Iya, baru pindah ke sini. Lebih tinggi yang ini ya? Sama aja sih. Sama sebenarnya, aja? Cuman kan ini kontur tanahnya Iya, rada lebih jelas. Lebih tinggi tuh daripada Kalau yang ini kan sejajar sama Sejajar ini sama ini. semua. Lebarnya paling Bang ya. lebar. Oh, lebarnya lebih lebar ini. Iya, lebih lebar. Dan ini pakai ini KP sendiri kan katanya? Iya, sama kampus sih ada. Iya. Dengar-dengar tuh waktu itu bantuan senior ini, wah keren banget KP. Bisa bikin sesuatu, Pak, Iya. pakai ininya sendiri. Alhamdulillah. Keren. Kalau buat gua lah nih pemula, misal gua sama sekali belum pernah nanjak gunung, camping sering, Iya. camping doang. Itu pun yang nggak naik kan Halimun Salak gitu. Iya. Saran gunung deh, 3 gunung gitu. Buat apa nih? Pemula. Gunung gak ada yang buat pemula. Iya. Oh, di gitu? gunung itu Lah tapi kan kalau mau belajar, sebenarnya semua gunung itu nggak ada yang buat pemula. oh berarti kalau yang bilang, oh kalau lu awal-awal gunung gede aja, tuh buat pemula Iya, tuh. itu Karena itu kan banyak jalurnya aja kali ya, makanya dibilang Iya, gunung pemula ya. Jalurnya jelas. Jalur pendakiannya banyak gitu. Terus di sana fasilitasnya kan biasanya warung sampai atas. tuh. Iya, sampai Jadi atas. ada warung. Kalau yang ibaratnya mau praktis sih bisa ke warung. Cuman kan kalau buat persiapan sebenarnya kurang safety kayak gitu ya. Takutnya di jalan kenapa-kenapa atau salah belok apa gimana kan. Iya. Harus bawa logistik sendiri tetap. Berarti kalau misalkan gua baru mau belajar terus mau bareng anak KP bisa gitu bang? Bisa. Bisa. Aja. Bisa. Bisa aja. Mau belajar dong bang, tolong bantuin gitu. Bisa. Boleh. Bisa. Boleh. Boleh. Berangkat kita langsung. Iya, bisa. Tapi lebih bagus masuk KP lah ya. Iya, Iya, biar bisa. bisa diajarin semua. Iya, biar bisa diajarin semua. Biar deket juga gitu Iya, sama bener. sama anak-anak Krisnapala yang mungkin nggak banyak orang tahu kegiatannya seperti apa Iya. gitu kan. Terus kalau cara ngikutin, kita nih ngikutin Krisnapala di mana nih bang? Ada di Instagram Instagram? Krisnapala underscore unkris ya. Krisnapala underscore unkris. Terus udah sih paling itu doang. Nggak coba bang bikin YouTube gitu, Krisnapala punya Nah, baru wacana sih. ini sendiri gitu, agenda-agenda wacana. tiap agenda. Kemarin sempat tuh pas ada pertemuan anggota sempat diobrolin buat dibikinin channel Krisnapala kan. Iya, siapa tahu. Supaya apa ya, mahasiswa unkris juga tahu lah kita kegiatannya apa. Iya, iya benar. Biar mungkin Mas Kris kalau ngelihat ternyata oh kayak gini ternyata seru gitu kan. Iya. Dari sini bisa jadi salah satu penerimaan KP gara-gara Iya, ngelihat di bisa ininya buat kan sosial promosi. medianya Jadi nih. ajang promosi. Iya, jadi ajang promosi KP sendiri. Terus berarti tanggal 24 Februari ada pendidikan Diksar, Diksar lapangan. Diksar lapangan. Berarti udah direncanain dari lama dong nih. Udah dari bulan Desember. Desember. Berangkat Februari. Februari. Berapa orang bang yang Diksar nanti di angkatan 34 ini?
Kemarin sih dilihat anggotanya ada 6 6. 6. calon anggota. Insya Allah berangkat semuanya. Iya, mantap lah. Semoga KP makin banyak lah ya Bang ya anggotanya. ya. Amin. Semoga nih pandemi-pandemi kayak gini selesai nih biar berangkat-berangkat ke alam kan. Siapa tahu selesai pandemi Kartens berangkat jadi kan Seven Summit selesai ya kan. Amin. Iyalah harus kayak gitu, gokil. Terus ada lagi nggak nih Bang yang mau disampaikan kira-kira ke pecinta alam deh? Nggak usah ke Universitas Krishna Dwi Payana doang. Sebenarnya kalau buat ke penggiat alam ya, Mm-mm. keseluruhan sebenarnya kita harus lebih sadar sih sama situasi alam yang sekarang kita kita tinggalin. Soalnya kan udah banyak nih pembukaan lahan di mana Iya, kan masalah agraria. agraria. Nah, kita harus lebih aware lah buat seluruh penggiat alam. Iya benar-benar. Nggak cuma buat penggiat alam doang sih, seluruh masyarakat. Semua ya. masyarakat harus aware sama Harus aware sama lingkungan sekitar karena kita nih tergantungnya sama alam. benar. Kalau alam kita rusak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau tinggal di mana? Iya, mau tinggal di mana, mau cari makan di mana kan? Iya. Sedangkan alam yang menghidupi kita ya Iya. kan. Oksigen kita dari mana coba? Dari alam. Iya. Ya kan? Dari pohon-pohon. Hmm, Sesimpel itu sebenarnya. iya. Kalau gue pribadi sesimpel kayak yang tadi abang-abang bilang, sampah. Sampah. Itu hal Kalau paling kecil iya sih. itu paling Hal kecil. kecil. Paling Kantongin aja sampah sendiri. Kalau nggak bisa dibuang kantongin. Makan kalau bisa. Iya makan kalau bisa. Jadi jangan nyusahin orang lain karena diri kita sendiri. Itu hal yang kita lakuin tanggung jawab sama diri sendiri aja gitu. Oke, sukses buat KP. Semoga lancar diksarnya. Amin. Tadi Seven Summit-nya kesampaian kalau bisa tahun depan lah ya. Amin. Tahun depan, tahun ini kayaknya Omikron kurang ajar lagi nih kayaknya. Semoga tahun depan kesampaian Seven Summit-nya, Amin, mimpi-mimpinya lah, mimpi-mimpi KP kesampaian, Amin. makin sukses, makin jaya ya kan. Pasti. Amin. Oke, jadi ya gimana Bang? Demi Unkris juga kan. Demi Unkris juga bener. Tapi ada kampus lain nggak yang udah pernah Seven Summit? Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Berarti kita tinggal nambahin list aja ya. Iya. Kita nambahin list. Salah satunya Universitas Krishna Dwi Payana. Nah, Oke, jadi thank you Bang udah datang ke podcast unik. Semoga nanti bisa main-main lagi nih. Kita siapa tahu bisa bikin video bareng di gunung ya kan? Oke, kita collab buat video pertamanya KP mungkin ya kan? bisa kayak Oke, gitu. thank you Bang ya. Oke, Semoga sama-sama. sehat terus, jaya terus. Oke, dadah.